Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Dia Yulandari dari S3 2022 kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai project selanjutnya, yaitu integrasi WebGIS dengan menggunakan QGIS dan GeoServer. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita membuka GeoServer terlebih dahulu, atau kita juga harus melakukan start GeoServer terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita login. Nah, di sini waktu kita login, kita itu membuka workspace. Nah, setelah itu kita bisa melakukan add new workspace. Karena kita sendiri kalau belum kayak nyantumin dari database-nya kita harus buat lebih dahulu. Karena saya sudah, yaitu PGWL, jadi ini cuma caranya aja ya. Lalu setelah itu isi nama dan URL-nya itu sesuai dengan database kita. Lalu setelah itu dapat membuka stores. Nah, di sini di store ini kita dapat add new store. Lalu kita pilih QGIS, yang QGIS biasa, PostGIS biasa. Lalu kita ini klik workspace yang telah kita buat. Nah, ini kita isi sesuai dengan datanya kita. Nah, untuk user dan password itu sesuai dengan Laravel kita, seperti itu. Lalu setelah itu kita buat layernya dengan add layer. Nah, di sini kita dapat choose dari add layernya dari PostGIS ini. Nah, karena saya sudah, jadi ini udah ada tabel point, tabel polygon, dan tabel polyline. Nah, sini bisa dipublish. Nah, kalau umpamanya kita udah publish tapi masih ada data, kayak kita nambahin data dari local hostnya, kita dapat publish again, seperti itu. Lalu kita dapat melihat hasil dari tabelnya melalui layer preview. Nah, di sini kita langsung klik aja untuk bagian open layernya. Nah, ini juga saya udah mau buka. Nah, seperti ini. Nanti kalau kita klik titiknya, nanti akan ada menyantumkan apa sih itu titiknya, seperti itu. Ini juga ada line dan polygon, seperti itu. Lalu pada QGIS sendiri, kita juga dapat menampilkan QGIS-nya atau datanya melalui view GIS dengan ini melakukan add PostGIS di sini. Nah, ketika buka ini sebelumnya nggak ada, jadi kita melakukan new. Nanti setelah kita buat new, kan itu kayak ada ya ini connect information. Nah, ini tuh kita isi namanya itu PGWL, lalu ini local hostnya itu localhost, ini database-nya namanya PGWL. Lalu kita dapat ngisi di basicnya, ini username Postgres, ini admin sesuai dengan Laravelnya kita. Lalu di OK, lalu kita dapat koneksi. Nanti koneksinya itu akan berupa seperti ini. Ada 3 seperti ini, tabel point, polygon, dan polyline, seperti itu. Lalu kita membukanya itu nanti akan muncul di sini, public sini. Nah, kita dapat drag, masukkan ke layer, dan isinya seperti ini. Lalu di sini langsung mulai pembacaan skripnya, yaitu pada polygon controller atau controllernya terlebih dahulu. Point, polygon, atau polyline sama sih. Nah, ini pada bagian ini public table ini kita ada perbaikan, yang dimana pada script ini metode tabel ini untuk mengambil semua catatan polygon atau point atau polyline sesuai dengan controllernya dari basis data dan meneruskannya ke dalam tampilan yang bernama tabel ini. Tabel polygon, tabel polyline, tabel point untuk ditampilkan. Nah, ini
menampilkannya dengan mengambil data. Nah, setelah itu dapat membuka tabel. Di sini ada tabel polygon, polyline. Nah, ini juga ada tabel pada bagian tabel poin. Nah, pada tabel poin sendiri itu kita nambahin untuk bagian ini ya, PHP geometri ini, yang dimana ini mendefinisikan dan menginisialisasi variabel dari 0 ini dengan nilai 1. Nah, for each sendiri untuk mengintegrasi setiap elemen dalam koleksi data point, yang mana setiap elemen disimpan dalam variabel P ini, poin SP. Nah, di sini geometri sendiri untuk mengkode properti geom dari setiap objek yang ada pada P dari format GeoJSON seperti itu. Lalu di sini ada penambahan juga untuk bagian geometri yang dimana menggunakan GeoJSON, yang dimana ini juga digunakan untuk menampilkan tampilan atau view Laravel untuk menampilkan koordinat dari objek geometri yang telah dikode. Nah, ini dengan format GeoJSON. Nah, selanjutnya ini juga ada pembuatan example untuk bagian tabel ya. Nah, di sini tabelnya sendiri ini digunakan untuk menginisialisasi plugin data tables. Nah, dimana tabel itu ada nama, description, dan koordinat. Lalu setelah itu kita dapat menambahkan ini adalah script, yang dimana ini library dari JavaScript, data tabel, dan plugin Bootstrap untuk data tabel dari CDN. Nah, data tabel sendiri adalah plugin jQuery yang sangat berguna untuk membuat tabel HTML interaktif dengan fitur seperti pencarian, penyortiran, dan pagination. Nah, lalu untuk bagian script new database example-nya sendiri, ini menginisialisasi data tabel pada tabel dengan ID example, yang dimana ini mengaktifkan semua fitur interaktif dari data tabel pada tabel tersebut. Nah, di sini juga ada bagian untuk stylesnya. Ini melakukan styling khusus pada data tabel agar tampilan konsisten dengan tema, yaitu kita menggunakan tema dari Bootstrap. Nah, di sini ada pembuatan template. Nah, di sini ada bagian pembuatan drop down. Nah, ini pembuatan drop down. Nah, di sini digunakan untuk membuat menu drop down di dalam navigasi, yang dimana ini ada drop down untuk menuju ke rute tabel point, tabel polyline, dan tabel polygon. Lalu selanjutnya ini ada bagian untuk pembuatan modal, yang dimana ini digunakan untuk navigasi dalam sebuah navbar dan menu dengan menggunakan Bootstrap juga. Nah, ini untuk modal info seperti itu, dan modalnya ini banyak teman-teman. Di sini ada pembuatan modal info, yang dimana ini menggunakan ID-nya example model label sini. Lalu ini ada bagian untuk library Pogung. Untuk isiannya ya, model infonya itu ada library Pogung, lalu ini ada juga webgist atau deskripsi seperti itu. Ini menggunakan paragraf. Nah, di sini juga ada bagian untuk button close. Nah, seperti itu. Nah, kita dapat mendemonstrasikannya di sini. Di
sini kita bisa login terlebih dahulu ya. Untuk tampilannya seperti ini juga masih ada nama, lokasi seperti itu, ini ada deskripsi seperti itu. Nah, untuk tabelnya itu seperti ini adalah tampilan untuk dropdownnya. Di sini ada poin, polyline, dan polygon. Yang dimana kita klik nanti akan menuju ke rute, yaitu data poin atau tabel poinnya sendiri. So, ini juga polyline juga sama, dan ini polygon juga sama. Nah, untuk bagian infonya itu seperti ini, labirin Pogung, yang berisi ini paragrafnya seperti itu, sesuai dengan yang telah saya masukkan kepada bagian modal info. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.